kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'in Alfian. Kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Doa mulai. Doa selesai. Mari kita bersyahadat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kelas? Kelas. Kenapa kalian pagi-pagi ini lemes ya? Puasa, Bu. Puasa semua? Puasa, Bu. Ada yang pernah batal? Belum. Yakin? Yakin. Di rumah diam-diam minum? Enggak, Bu. Alhamdulillah, kalau enggak. Pagi hari ini Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian walaupun belum menjadi orang dewasa sudah mampu untuk berpuasa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu absen terlebih dahulu. Kiki, Hadiro. Santi, Hadiro. Siska, Sudah masuk, Bu. keterangannya apa Rezani? Sakit katanya, Bu. Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari, Bu. 2 hari. Rezani Azim, Hadir, Bu. Sela Octavia. Hadir, Bu. Oke, hari ini yang sudah masuk cuma sisa 1 orang ya. Hadir, Bu. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi. Di sini Ibu memiliki beberapa materi yang siap untuk disajikan. Apakah kalian siap? Siap. I'm ready? Ready. Oke, let's go. Kita kembali ke whiteboard atau blackboard. Whiteboard. Apa tulis Ini begini ya, susah ya kalau kita ngomong bahasa Inggris belepotan ya. Oke, tolong diperhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Lawan dari kata kemunafikan. Munafik itu apa? Minggu lalu Ibu ajarkan. Apa arti munafik? Tidak jujur. Munafik. Ya, Rezani, silakan jangan dikeroyokan ya. Kepada Rezani. Munafik bisa tidak jujur, Bu? Tidak jujur. Ya. Selain tidak jujur, ada lagi? Tidak amanah. Tidak amanah. Benar, Santi. Ada lagi? Dusta. Dusta. Nah, dari minggu yang lalu kita belajar mengenai munafik, itu artinya tidak jujur, tidak amanah, dan dusta. Maka hari ini kita akan belajar tentang keterbalikan dari kata munafik, yakni mengenai apa tadi yang disampaikan? Kejujuran. Kejujuran. Kalau perhatiannya di sini Ibu akan menjelaskan tentang mengenai kejujuran. Kejujuran yaitu Ibu bagi menjadi beberapa keyword kunci biar kalian lebih mudah memahaminya. Paham? Paham. Yang pertama berkata Jujur. jujur. Yang kedua Bertindak dengan jujur, Bu. bertindak, bisa jadi. Terus apa lagi? Ada yang namanya fakta atau kesesuaian dengan peristiwa atau Kejadian. Terus apa lagi? Cukup 3, Bu. Cukup 3. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tentang kejujuran. Kejujuran merupakan suatu perkataan yang dikatakan oleh seseorang sesuai dengan fenomena ataupun fakta real tanpa ada unsur penambahan ataupun pengurangan, kesesuaian antara perbuatan dan ucapan, perkataan dan niat serta tindakan. Seperti itu, apakah kalian sudah memahaminya? Paham, Bu. Alhamdulillah, kalau kalian sudah memahaminya. Di sini Ibu akan memberikan satu contoh mengenai kejujuran. Contoh, apabila kalian menemui dompet, itu kalian mengambil atau mengembalikan? Membalikan. Itu termasuk sikap? Jujur. Oke, benar, merupakan sikap kejujuran. Kejujuran. Karena kalian mengembalikan dompet. Apabila kalian mengambil dompet, termasuk apa? Mari. Tidak jujur. Munafik. Kok munafik? Tidak jujur. Tidak jujur. Selain kata munafik, betul kata Razali tadi apa? Tidak jujur. Maling. Balik hati, Bu. Maling hati, masya Allah. Udah puber kalian ya, baru kelas 1 SMA udah puber. Cepet banget. Nggak baik, puber cepet-cepet ya. Nanti ya, sesudah tamat SMA dan kuliah. Sesudah kita memasuki dari pengertian jujur, di sini Ibu memiliki
kejujuran. Apakah ada yang pernah mendengar beberapa macam kejujuran? Ada berapa? Tolong disebutkan. 3, karena kalian melihat. Oke, yang pertama kejujuran apa dalam apa? Tindakan. Perkataan atau ucapan, Bu? Perkataan atau ucapan. Terus niat termasuk ke dalam tindakan. Satu lagi apa? Perbuatan. Oke, alright. Benar ya Rezani? Di sini macam-macam kejujuran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perkataan atau ucapan, yang kedua perbuatan, yang ketiga adalah niat serta tindakan. Tolong kepada Rezani bisa memberikan contoh? Mau contoh yang mana? Perkataan, Bu. Perkataan, contohnya seperti apa? Misalnya, saya tidak mengerjakan tugas. Sewaktu ibu menanyakan saya mengerjakan tugas, saya mengatakan iya, Bu, saya mengerjakan tugas. Padahal artinya saya tidak mengerjakan tugas. Oke, berikan aku untuk Rezani. Oke, Rezani, ingatkan ibu, kamu mendapatkan poin 1. Baik, Tolong Bu. ditingkatkan lagi keaktifannya ya. Iya, Bu. Oke, siapa lagi di sini? Ibu memiliki 2 nilai lagi dalam perbuatan. Siapa yang ingin memberikan contoh? Perbuatan, ayo, jangan sampai nilainya hangus mendapatkan 1 poin. Ayo, perbuatan apa? Niat perbuatan? Tidak tahu? Oke, di sini ibu akan memberikan contoh dalam perbuatan. Jika kalian melihat seseorang dirampok atau dijamret, lebih tepatnya jamret ya. Nah, kalian menjadi saksi dalam perbuatan ataupun aksi. Karena perbuatan itu seperti sama halnya seperti tindakan, akan tetapi di sini ibu nanti akan memberikan contoh yang beda. Karena di sini ada niat ya, perbuatan tersebut. Nah, kalian mau tidak menjadi saksi dalam aksi tersebut? Takut, Bu. Kok takut? Ya namanya kejujuran, nanti kalian akan mendapatkan pahala. Maka dari itu kalian harus jujur dalam perbuatan kalau kalian melihat aksi tersebut. Tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi. Kalau untuk niat dan tindakan, itu ibu berikan contoh seperti kita niat dalam melakukan sholat, kita laksanakan. Akan tetapi terkadang yang namanya siswa itu ada yang sekedar ikut-ikutan, mengatakan, misalkan ibu tanya, Rezani sebut tadi sholat atau enggak? Jujur. Sholat, Bu. Alhamdulillah. Berarti itu adalah termasuk contoh dalam niat dan tindakan karena ia berujung kepada Allah. Kalau untuk perkataan dan perbuatan itu hablum minanas, yang kejujuran untuk manusia. Oke, di sini ibu akan memberikan suatu ayat dan hadis. Mungkin kalian sudah mendengar dari ayat tersebut ataupun hadisnya. Ibu akan memberikan salah satu contoh ayat yang berkaitan dengan kejujuran, yakni dalam Quran surah Maryam ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja ke akhir. Hai Muhammad, perkataanlah atau berkatalah kisah Ismail dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang berlaku jujur karena ia adalah seorang nabi dan rasul. Kalau kalian pernah belajar kan, kalau nabi dan rasul itu tidak pernah berkata Dosa. melainkan dia melakukan ataupun berkata jujur dalam menyampaikan kabar gembira. Di dalam hadis menurut Abdullah bin Sa'id, siapa yang bisa? Itu pernah kita hafalin. Mungkin di kelas bagian MTS itu mungkin pernah mendengar MTS mengenai hadis kejujuran. Apakah ada yang tahu? Belum. Nah, di sini ibu akan memberikan kata kuncinya, kejujuran, kebaikan, mengarah pada surga. Siapa bisa merangkai kata tersebut? Kejujuran, kebaikan, menuju surga. Siapa yang bisa merangkai? Itu ibu memberikan keyword kunci dari hadis tersebut, yakni kejujuran, kebaikan, menuju surga. Oke, alright, pada hari ini. Barang siapa yang selalu berkata jujur dan berbuat kebaikan, insya Allah jaminannya surga. Oke, itu bisa kita terima. Di sini ibu akan mengoreksi. Hendaklah kalian berlaku jujur, apapun berkata atau melakukan perbuatan. Karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan akan membawa kalian kepada surga. Apabila kalian tidak jujur dalam kebaikan, maka kalian akan dilemparkan ke dalam neraka. Neraka apa? Mau? Tidak. Oke. Itu dari mengenai kejujuran, macam-macam kejujuran, hadis serta ayat Al-Quran. Contohnya tadi kita sudah belajar. Hari ini ibu akan memberikan suatu role playing ataupun kita belajar mengenai diskusi yang tetapi di dalamnya terdapat unsur game.
kalian menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok A dan kelompok B. Di kelompok A itu akan memberikan satu contoh, maka kelompok B akan menjawab apakah itu termasuk munafik atau kejujuran. Oke, mulai dari sekarang. Silakan duduknya di rapat karena ini nilai diskusi itu jauh lebih besar. Tolong kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nanti ada reward yang akan ibu berikan. Oke, sudah? Dah, Bu. Oke, kepada kelompok A siapa yang ingin? Saya, Bu. Oke, silakan kepada Santi. Contohnya, Ya. menemukan uang di jalan, diambil dan dijajarkan. Kemudian datang seorang yang kehilangan uang, lalu ia mengetahui dan pura-pura tidak tahu. Maka itu sikap tidak jujur. Tidak jujur, Bu. Tidak jujur, tidak jujur. Kenapa alasannya tidak jujur, Rezani dan Sela? Karena ia tidak berkata sesuai dengan fakta dan keyakinan. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Untuk kelompok A itu akan mendapatkan poin 1, kelompok B juga akan mendapatkan poin 1. Semangat kalian dalam diskusi karena setiap pertemuan ataupun setiap ibu melakukan diskusi itu nanti ada yang namanya penambahan nilai poin. Jadi itu bisa menambah nilai kalian jika nilai kalian itu kurang dalam ujian. Oke, untuk diskusi kita sudah. Sekarang waktunya kita kuis. Kuis ya. Kuis ibu akan memberikan 2 kuis. Siapa yang bisa akan mendapatkan poin. Yang pertama, mari berebut karena siapa yang bilang itu yang ditunjuk. Jangan bersuara tetapi angkat tangan. Hadis yang menjelaskan mengenai kejujuran. Angkat tangan bagi yang bisa. Is your hand. Ayo, is your hand. Ayo sebutkan dari hadis perawi siapa? Oke, Bu. Forget. Yes. Angus ya? Ya, Bu. Angus, yakin? Yakin. Untuk soalan kedua itu langsung 2 poin. Bukan macam-macam kejujuran. Angkat tangan bagi yang bisa. Oke, kepada Santi dipersilakan. Macam-macam kejujuran. Yang pertama, kejujuran dari niat atau tindakan, kemudian perbuatan dan ucapan. Oke, beri tepuk tangan kepada Santi. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan dalam materi mengenai kejujuran, macam-macam ayat, serta hadis, serta contoh yang sudah kalian berikan. Serta Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam proses pembelajaran hari ini. Kepada anak-anak, silakan siapa yang bisa menarik kesimpulan 5 poin. Ayo, mengenai materi kejujuran. Singkat, padat, jelas. Is your hand bagi yang bisa menjawab. Saya, Bu. Oke, kepada Rezani. Jadi menurut penjelasan Ibu tadi, jujur itu merupakan suatu perkataan, tindakan, ataupun fakta yang tidak boleh ditambahkan ataupun tidak boleh dikurangkan, sesuai rujukan pada surah Al-Quran surah Al-Maryam ayat 54. Sekian, Bu. Oke, beri tepuk tangan kepada Rezani. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu karena sudah berpartisipasi, serta selamat untuk orang-orang yang mendapatkan poin hari ini. Minggu depan tolong ditingkatkan biar kalian bisa mendapatkan poin yang lebih tinggi. Oke, siapa saja tadi yang mendapatkan poin? Rezani. Rezani udah mendapatkan berapa poin? 6. Santi berapa? 4. Kiki diskusi ya tadi 1. Sela tadi 1 ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum pulang, Ibu nanti akan memberikan tugas kalian. Tolong buka LKS halaman 22 mengenai materi kejujuran. Kerjakan pilihan ganda dan esainya di rumah. Boleh kalian kerjakan per kelompok ataupun individu. Paham? Paham, Bu. Kepada ketua kelas dipersilakan. Sain Afian, Azimussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak-anak. Ibu mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah ataupun materi yang kurang disampaikan. Kalian bisa mencari karena kita sudah zaman milenial, HP serba canggih, gadget, internet. Itu kalian bisa mencari materinya, pulang. Dan apabila ada suatu pertanyaan yang mengganjal, minggu depan boleh dipertanyakan kembali. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Kalian boleh pulang masing-masing ke rumah. Ibu, akhiri ya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.